Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info dengan tajuk sangat mengejutkan pengakuan kepala dinas untuk Luki saya. Akhir-akhir ini banyak berseliweran dari berbagai kalangan, dari warung kopi ke warung kopi. Sudah tidak asing lagi bagi telinga Luki saya terus digoncang oleh berbagai rumor politik. Tetapi tentu kita harus hati-hati, tentu kita harus bisa melihat mana yang kemudian humor politik itu hoax dan mana yang humor politik itu menjadi fakta. Kegaduhan semula terhadap transisi yang konon menurut banyak orang adalah merayap dalam senyap untuk urusan jabatan, dan kita awalnya menganggap bahwa itu sebagai hoax atau hal itu sebagai rumor politik. Dan tentu kita harus menelusuri apakah benar tim transisi itu merayap dalam senyap. Nah, ada fakta yang mengejutkan. Ada pengakuan kepala dinas kepada temannya ketika ditanya oleh temannya, apakah kepala dinas telah merayap atau kemudian merayap dalam senyap ke Luki saya atau kepada tim transisi. Nah, yang sangat mengejutkan jawaban dari kepala dinas melalui WhatsApp-nya adalah bahwa saya tidak merayap kepada Luki saya termasuk kepada tim ses, tetapi tim transisi. Tetapi tim transisilah yang merayap kepada saya. Begitulah kurang lebih WhatsApp dari salah kepala dinas yang bersangkutan. Kita tidak bisa saja percaya kepada pengakuan kepala dinas karena bisa saja itu klaim pribadi untuk membela diri. Nah, perlu kita juga menyandingkan fakta-fakta lain, apakah ada kebenarannya, dan kebenaran itu tentu harus kita uji. Nah, ada fakta lain yang kemudian bisa menguatkan pernyataan kepala dinas bahwa tim transisilah yang merayap untuk menawari jabatan. Nah, salah satunya diantaranya bahwa ada pengakuan dari ASN yang mengatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi atau saling kontak dengan tim transisi Luki saya untuk persoalan jabatan. Bahkan kemarin PKSPD menerima juga WhatsApp dari beberapa orang yang mengatakan di dalam percakapan WhatsApp adalah dirinya ditawari untuk jabatan-jabatan tertentu. Nah, ini menjadi perhatian yang serius buat Luki saya. Karena bukan tidak mungkin apa yang dilakukan oleh tim transisi merayap dalam senyap menjadi fakta yang benar-benar otentik. Nah, pertanyaan kita, apakah semua orang yang ada di tim transisi itu melakukan itu semua? Tentu tidak. Masih ada orang yang mau baik di dalam tim transisi, dan ada yang ingin masih menjaga martabat atau marwah Luki saya dalam kepemimpinan yang akan datang. PKSPD termasuk yang mendapatkan keluh kesah dari internal tim transisi yang masih punya keinginan baik untuk menjaga apakah tim transisi atau apakah kemudian Luki saya benar-benar mau mewujudkan beberes Indramayu. Nah, keluh kesah itu disampaikan kepada kami atau pada PKSPD menunjukkan bahwa tidak semua orang dalam tim transisi merayap dalam senyap. Tetapi ada orang yang masih menjaga bahwa ada keinginan untuk beberes Indramayu lebih serius ditangani oleh Luki saya pada pemerintahan yang akan dilantik. Yang insya Allah kalau tidak ada perubahan agenda pada tanggal 20 Februari. Nah, kembali kepada pengakuan kepala dinas. Pengakuan ini tentu sangat mengejutkan kita semua karena tagline-nya beberes Indramayu. Lalu apakah tim transisi tidak pernah berkaca atau tidak pernah memahami bagaimana kemudian tagline beberes Indramayu dengan sendirinya bahwa persoalan jabatan regulasi sudah jelas dan tidak bisa kemudian titip-menitip. Meskipun begitu, fakta nantinya sejarah dan waktu yang akan bicara apakah akan ada titipan-titipan jabatan, dan itu akan terlihat setelah kemudian Luki saya memimpin Indramayu, meskipun itu dilakukan melalui mekanisme open bidding. Karena bagaimanapun juga kejahatan
tidak ada yang sempurna. Meskipun melalui mekanisme open bidding, tetap akan terlihat bahwa siapa-siapa yang sebenarnya jabatan-jabatan yang hasil dari titip menitip itu. Nah, tetapi kegaduhan ini tentu akan merusak atau akan menggerogoti kepercayaan publik terhadap Luki Sae untuk beberes soal Indramayu. Karena kalau kemudian merayap dengan senyap ini tidak dihentikan oleh Luki Sae atau Luki Sae menganggap bahwa hal itu sudah biasa sebagai rumor atau apapun, karena nanti sebagai eksekutornya adalah bupati, tetapi tidak harus kemudian diabaikan karena ini menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap Luki Sae dalam memimpin Indramayu. Jadi sekali lagi bahwa Luki Sae sudah harus mencermati kegaduhan yang menjadi fakta. Misalnya adanya pengakuan yang mengejutkan dari kepala dinas, kemudian ada pengakuan yang mengejutkan dari ASN lain soal tim transisi merayap dalam senyap. Semoga apa yang kemudian dilakukan oleh Luki Sae bisa membendung fakta-fakta atau bisa menghindari telikungan-telikungan kepentingan-kepentingan politik atau bagi kue dengan secara sporadis, karena semua hal akan dinilai dalam kinerja Luki Sae. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.